Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Rumah Punjer. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Di antara padatnya jalanan, dengan terik sinar matahari yang terasa membakar kulit, suara klakson mobil saling bersahutan di jalanan siang itu. Mobil yang ku kendarai merayap pelan karena padatnya kendaraan. Semalam ibu memaksa aku untuk menengok keadaan Mas Iskak, kakak laki-lakiku yang menikah dengan gadis asli kota Malang. Ibu bercerita panjang lebar mengenai keanehan yang dialami Mas Iskak setelah mereka menempati rumah bekas peninggalan Bapak Mbak Rini. Beberapa jam kemudian, aku mulai memasuki pedesaan. Letaknya di bawah lereng pegunungan Semeru. Udara mulai terasa dingin saat itu. Sebuah rumah berbentuk joglo dengan halaman lebar serta dua tugu kecil sebagai tanda jalan keluar masuk rumah tersebut. Rumah tersebut sekarang dihuni oleh Mbak Rini bersama Mas Iskak serta anaknya Cika yang masih berusia 1,5 tahun. Dari luar rumah itu terlihat singgup. Hawa mistis dari rumah kediaman Mbak Rini mulai terasa kental ketika menginjakan kaki di tanah halaman rumahnya. Padahal saat itu aku baru turun dari mobil, tetapi sudah 2 kali tengkukku benar-benar merinding. Bulu halus yang tumbuh di seluruh badan rasanya berdiri seketika. Pukul 3 sore, aku sudah sampai di rumah Mbak Rini. Ada hawa aneh yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata saat itu. Seperti hawa rumah yang baru ditinggal mati oleh pemiliknya, pikirku. Jendela serta pintu rumah tertutup rapat dari dalam saat aku tiba. Telingaku mendengar dengan jelas langkah kaki yang berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Komponen rumah yang saat itu beralih menjadi milik Mbak Rini kebanyakan masih memakai kayu jati polos tanpa ukiran. Pintu lebar dengan model kupu tarung terlihat masih kokoh pada tempatnya. Juga jendela lebar yang terpasang di kanan kiri pintu menggunakan model yang sama seperti pintu dengan warna coklat gelap. Darah dalam diriku ini mulai berdesir cepat saat kulihat sepasang mata sedang menatapku dari dalam di jendela sebelah kiri. Suara langkah kaki orang yang sedang berjalan mulai terdengar sedang berlarian di dalam. Sesaat aku terkejut oleh sepasang mata di jendela sebelah kiri yang kulihat. Segera aku lepaskan kacamata hitam yang menutupi kedua mata untuk memastikan yang kulihat di jendela kiri rumah hanyalah hayalan belaka. Jendela sebelah kiri itu sudah tertutup seperti sebelumnya. Padahal tadi jelas sekali kulihat ada sepasang mata yang mengawasiku dari dalam. Belum hilang rasa heranku, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara wanita yang memanggil namaku dari arah belakang, tepatnya di 2 tugu jalan utama rumah. "Donna, kamu siapa?" tanya Mbak Rini padaku dengan wajah ceria yang menjadi ciri khasnya. Tapi yang kulihat saat itu ada sedikit perbedaan dari senyumannya yang berada di wajahnya itu. Wanita yang dulunya sangat ceria dengan banyak topik pembicaraan hingga aku tidak pernah bosan berada di sampingnya, kini terlihat kusam. Wajah cantiknya tidak secerah dulu. Kedua pipinya yang dulu bulat kini mulai menampakkan tulang. "Donna," kata Mbak Rini membuyarkan lamunanku saat itu. "Iya Mbak, tadi nanya apa?" tanyaku dengan lirih.
pada Mbak Rini yang saat itu sedang menggendong Cika dengan tas plastik hitam berisi kerupuk. Ya wes, sekarang kamu titipin mobilmu di rumah Bude Tati. Kalau ditaruh di sini kena sinar matahari, Mbak masuk dulu buatin minuman buat kamu, kata Mbak Rini sambil tersenyum kemudian melangkah menuju rumahnya. Kuanggukkan kepala pelan, tanda setuju dengan usulan Mbak Rini saat itu. Mungkin ibu sudah memberi kabar pada Mbak Rini kalau aku akan menginap untuk beberapa hari ke depan. Teh apa kopi? Lagi-lagi suara Mbak Rini yang menegurku membuat aku salah tingkah. Kopi saja Mbak, jawabku pelan. Beberapa kali aku menggerakkan leher saat itu. Aku tidak bisa menjelaskan sedang berada di situasi apa sebenarnya. Bulu romaku berdiri dengan sendirinya. Bahkan tengkukku terasa seperti sedang disentuh pelan oleh telapak tangan halus yang tidak terlihat. Sinar matahari mulai tertutup awan putih, hal biasa yang sering terjadi pada desa di lereng pegunungan. Poncokusumo. Gumamku lalu menaiki mobil guna memindahkan ke rumah Bude Tati yang masih terikat saudara dengan Mbak Rini. Poncosukmo, sebuah desa yang asri dengan hawa sejuk khas pegunungan serta pemandangan yang indah. Sampai di rumah Bude Tati, email anak gadisnya yang seumuran denganku segera menyambut kedatanganku dengan tawa khasnya. Orang seperti email ini mau sedih, susah ataupun bahagia bakalan tetap tertawa. Nginep Tondo? Tanya Bude Tati dengan wajah ragu saat melihat ke arahku. Enggak Bude, jawabku kalem sambil mencium telapak tangan wanita berumur 53 tahunan itu. Kalau menginap tidur di sini saja ya nak, kata Bude menatap dalam mataku. Ada banyak pertanyaan yang ingin gue sampaikan saat itu tentang apa sebenarnya yang sedang menimpa keluarga Mbak Rini dan rumah peninggalan almarhum Pak Seno itu. Semua yang ku dengar terasa aneh dan juga janggal. Mas Iskak yang tiba-tiba saat pagi sampai petang hanya bisa tidur di atas kasur kamarnya. Pernah ibu membawa Mas Iskak untuk berobat dan menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit besar di kota Malang. Namun saat malam tiba, ketika semua orang sedang sibuk dengan urusan masing-masing, Mas Iskak ini hilang dari ruangan tempatnya dirawat. Saat ditemukan Mas Iskak ini sudah berada di rumah. Tidak ingin percaya dengan hal yang sama sekali tidak logis. Aku ingin memastikannya sendiri dengan mata kepalaku tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Mbak Rini. Pernah suatu ketika aku turut menunggu Mas Iskak di ruangan tempatnya dirawat. Saat tengah malam hawa kantuk yang tidak bisa ditahan mulai datang. Dan baru hilang kesadaran sebentar, kemudian mengerjap tiba-tiba Mas Iskak sudah tidak ada di ranjang tempatnya dirawat. Dapat dipastikan, Mas Iskak sudah berada di dalam rumah utama dalam sekejap. Siapa juga yang bisa memindahkan manusia secepat itu, batinku. Kejadian ini bukan sebuah prank atau acara talk show. Kejadian ini benar-benar terjadi, dan saat itu banyak saksi mata yang melihat kejadian tidak masuk akal itu, termasuk aku sendiri. Email menemani aku untuk pergi ke rumah Mbak Rini. Baru saja kakiku melangkah memasuki area halaman rumah, angin menerpa tubuhku dengan pelan. Hawa dingin terasa di kulit saat itu, membuat rambut pendek sepundak teracak. Sejenak aku ragu untuk memasuki rumah. Kebimbangan mulai kurasakan saat itu. Tapi, tangan email menarik pergelangan tanganku soal memaksaku untuk memasuki rumah. Di atas meja kayu panjang sudah tersedia kopi panas yang Mbak Rini buatkan untukku. Mataku menatap iba pada sosok tubuh kurus seorang lelaki beranak satu yang tergolek lemah di atas kasur. Ia adalah kakak kandungku, yaitu Mas Iskak.
sedang di sampingnya Mbak Rini sedang menidurkan Cika di sebelah Mas Iskak. Tidak ingin mengganggu mereka, aku menuju meja panjang dengan kopi hitam favoritku di atas meja. Mata Mas Iskak menatapku sayu saat itu, membuat hati seolah teriris sedih melihat keadaannya. Kuanggukkan kepala hormat padanya saat itu. Email sudah sibuk dengan laptop yang ku bawa dari rumah. Gadis itu sangat antusias dengan layar laptop entah apa yang dilihatnya saat itu. Selama aku berkunjung di rumah milik Mbak Rini, aku tidak pernah masuk lebih dalam untuk memeriksa seisi rumah. Jadi aku tidak tahu letak kamar mandi di rumah itu. Mel, kamar mandi di mana? Tanyaku pada email yang fokus pada layar laptop itu. Sana, jawab email tanpa menoleh, dengan menunjuk arah belakang. Aku hanya menggelengkan kepala atas kelakuan email yang demam Korea saat itu. Letak dapur berada di garis lurus jalan antara ruang tamu dan ruang tengah. Jadi, tinggal lurus saja ke belakang maka akan sampai di dapur. Banyak bekas dapur yang jarang dipakai oleh Mbak Rini saat itu, karena terlihat banyak debu menempel pada benda-benda itu. Sebelah kiri ada tungku dengan panci berisi air di atasnya. Tungku tersebut nampak baru saja digunakan oleh Mbak Rini saat membuat kopi untukku tadi. Sebelah kanan terdapat ranjang kayu dari bambu dengan tikar di atasnya. Juga terdapat 5 sangkar burung perkutut yang sudah tidak ada penghuninya. Sedangkan pintu keluarnya berhadapan langsung dengan pintu penghubung antara dapur dan ruang tengah. Perasaanku mulai terasa aneh saat kaki mulai melangkah menyusuri dapur. Bulu remaku kembali berdiri di tempat itu. Dari arah luar terdengar suara seorang yang sedang menyapu halaman menggunakan sapu lidi. Bau daun sirih tercium kental saat itu. Pikirku wajar saja ya karena di desa masih banyak orang tua yang nginang. Saat pintu mulai kubuka, terlihat seorang nenek-nenek yang membungkukkan badannya tengah menyapu halaman belakang rumah Mbak Rini saat itu. Jantungku seolah berhenti berdetak saat itu. Wajah keriput dengan banyak garis tidak beraturan dibalut bedak putih tebal tengah menatapku dengan kedua bola mata berwarna merah pudar. Saya mau ke kamar mandi, Mbah, sapaku dengan suara gugup. Nenek yang kulihat saat itu mengenakan baju kebaya lengkap dengan jarik lurik, menatapku lama seakan merontokkan nyaliku dalam sesaat. Kemudian nenek itu melepaskan nginang dari mulutnya, lalu menunjukkan letak kamar mandi tanpa berkata sepatah kata pun. Tubuhku bergidik ngeri saat melihat puluhan gigi rapi yang sudah menghitam milik nenek tersebut. Ketika berada di dalam kamar mandi sejenak, aku berpikir siapa nenek tersebut. Kenapa Mbak Rini tidak memberitahu aku jika ada seseorang yang tinggal bersama mereka di rumah ini? Ku tepis jauh-jauh pikiran yang mulai mengarah kemana-mana. Baru saja aku memegang gayung untuk membersihkan sisa kotoran, di luar terdengar suara seseorang sedang memecah kayu menggunakan kapak. Kembali aku dibuat heran oleh situasi saat itu. Beberapa kali benda tajam itu menghantam sebuah kayu hingga menimbulkan suara keras. Jantung mulai berdetak tidak karuan saat itu. Siapa juga yang sore-sore begini memecah kayu, pikirku. Cepat-cepat ku siram dengan banyak air, kemudian segera keluar memasuki rumah kembali. Di samping kamar mandi terdapat sebuah pangkal kayu besar yang biasa digunakan oleh orang tua memecah kayu bakar. Kulihat di sana ada sisa-sisa potongan kayu kecil, tetapi tidak kulihat siapa yang memotong kayu. Keanehan mulai kembali terasa saat memasuki rumah lewat pintu dapur. Kaki kiriku baru melangkah masuk, perasaanku mulai was-was saat itu. Lampu dapur sudah menyala. Petang sudah datang dengan cepat.
Di sekelilingku saat itu kabut tipis mulai keluar menyamarkan pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar rumah. Bau amis darah menusuk hidung ketika aku mulai memasuki area dapur kembali. Wah, langkah kakiku terhenti seketika saat itu. Mataku menatap sosok tubuh nenek yang kulihat sedang menyapu di halaman belakang rumah tadi, sedang berbaring di atas ranjang bambu. Entah saking kagetnya atau aku yang mulai paranoid saat itu. Dengan badan gemetaran, ku paksakan kaki melangkah menuju ruang tengah. Saat itu, pintu penghubung dapur dan juga ruang tengah sudah tertutup. Saat ku tekan daun pintunya terasa berat. Saat itu aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ketika pintu ku dorong sedikit, pintu tersebut secara gamblang terbuka lebar. Mataku nanar menatap sosok bertubuh tanpa kepala yang berada tepat di hadapanku. Leher buntung tanpa kepala dengan darah serta daging busuk yang mengeluarkan bau tidak sedap menjadi pemandangan pertama saat pintu terbuka. Gemetar di badanku bertambah hebat, berdiri kaku, melihat pemandangan mengerikan untuk pertama kalinya. Napas tersengal seakan udara yang kuhirup hanya sampai di tenggorokan. Saat mataku menatap ke bagian bawah, kedua tangan sosok yang berada di hadapanku tengah memegang kepala dengan muka hancur miliknya. Allahu Akbar, ucapku lirih. Keringan deras mengucur dari pori-pori seluruh badanku. Aku tidak kuasa menahan rasa ketakutan saat itu. Badanku mulai terhuyung ke belakang. Ketika sadar dari pingsan, ku dapati diriku sudah berada di rumah Bude Tati malam itu. Di sampingku email sedang terlelap dengan dengkuran kecil. Sementara di ruang tengah lampu masih menyala. Terdengar suara Bude Tati sedang berbicara serius dengan Pak Derowi suaminya. Badanku terasa pegal, kuurungkan niatan untuk keluar mengambil air putih saat telingaku mendengar Pak D berkata, "Balak Sengkolo itu tidak bisa dihilangkan, Dek." "Lalu anak-anak itu harus gimana, Pak? Kasihan kalau nasibnya seperti Pak Darmo," kata Bude sambil terisak. Semisal Iska tidak menerima sewaktu Pak Seno memasrahkan rumah itu, kemungkinan balak rumah utama itu tidak akan turun pada hari ini, Dek, jawab Pak D dengan wajah sendu memandang istrinya. Dari cerita Pak D, aku jadi tahu asal-usul rumah punjer yang ditempati Mas Iska bersama Mbak Rini. Rumah itu dulunya dibangun oleh generasi pertama. Sewaktu kepala keluarga meninggal, rumah tersebut selalu diwariskan pada anak terakhir. Pak Seno merupakan generasi keempat, berarti Mbak Rini adalah generasi kelima di keluarga itu. Karena zaman semakin maju, Mbak Rini ini tidak mempercayai adat keluarganya. Pemikiran Mbak Rini saat itu, siapapun yang menempati rumah tersebut tidak apa. Pergeseran zaman yang semakin maju membuat ia lupa akan adat yang sudah turun-temurun dari keluarganya. Dan apesnya, Mbak Rini ini terlahir sebagai perempuan. Saat Pak Seno mulai membicarakan hal tersebut bersama Mbak Rini, ia selalu mengelak dengan alasannya hanya mitos belaka. Kemudian saat setelah meninggalnya Pak Seno, entah sengaja atau tidak, Mbak Rini yang melihat ada sebuah payung di lemari pakaian mendiang ibunya. Ia membuka payung tersebut di dalam kamar. Bude yang mengetahui hal tersebut segera mencegah, namun lagi-lagi Mbak Rini menyangkal jika itu hanya mitos orang zaman dulu. Tepat setelah 40 hari meninggalnya Pak Seno, kondisi keuangan serta usaha yang dijalankan oleh Mas Iskak ini menurun. Keadaan semakin rumit. Pada kala itu, entah bagaimana ceritanya Mas Iskak menjual rumah satu-satunya yang mereka punya saat itu, lalu memilih pindah ke rumah warisan dari Pak Seno. Masih di tempat yang sama,
berada di balik pintu kamar sambil mencuri dengar dari Pak D dan Bude. Satu-satunya cara agar bala itu hilang adalah membiarkannya begitu saja sampai bala itu hilang dengan sendirinya. Setelah pagi, yang awalnya berniat pulang segera kuurungkan, lalu bergegas ke rumah Mbak Rini. Aku ingin memastikan tentang yang terjadi pada mereka, yang ku tahu setelah mencuri dengar dari pembicaraan Bude semalam. Saat itu sedang terjadi sesuatu pada Cika. Memang keponakanku satu-satunya itu tidak seperti dulu. Cika lebih banyak menangis dan seringkali diam saat diajak bicara. Suasana rumah masih terlihat singup sama seperti kemarin. Mbak Rini sedang menemani Cika sambil melipat baju di ruang depan. Bocah berusia 2,5 tahun tersebut tengah sibuk dengan mainannya. "Udah sarapan, Don?" tanya Mbak Rini pada saat aku memasuki rumah setelah ucap salam. Sudah Mbak," ucapku lirih. Sama seperti kemarin saat aku datang, di dalam rumah pun perasaanku tidak tenang. Bunyi sekecil apapun akan membuatku terkejut saat itu. "Kenapa nggak pindah ke rumah Surabaya saja Mbak?" tanyaku sambil memandang iba Mbak Rini yang sibuk melipat baju. Mendengar pertanyaan dari mulutku, Mbak Rini ini menghentikan kesibukannya sejenak. Ia mulai mengatur napas secara perlahan. Seandainya saja bisa udah Mbak lakuin sejak awal, Don." "Kenapa nggak bisa? Bukannya kesialan yang sekarang ini menimpa Mbak terjadi setelah tinggal di rumah ini?" sautku cepat. "Ya karena semua terasa aneh bagiku saat itu. Lihat ini." Luka di perut Cika semakin melebar saat aku dan juga Mas Iska keluar dari rumah ini. Jauh Mbak Rini sambil menunjukkan luka hitam di bagian pusar perut Cika. Tatapan matanya mulai sendu saat melihat anak semata wayangnya menderita penyakit aneh tanpa tahu penyebabnya. "Tapi Mbak..." Belum selesai kata-kata dari mulutku terucap, Bude Tati yang sudah datang langsung menyela. "Duk, kamu harus mengerti kondisi mbakmu. Ini adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi keluarga mereka dengan menjalani hukum bingit." "Semua terasa aneh Bude," kataku pelan. "Bukan hanya kamu, kami juga merasa hal ini tidak masuk akal." Jawaban Bude semakin membuatku ingin berontak saat itu. "Sampai kapan semua ini harus terjadi?" tanyaku pelan. Mbak Rini dan juga Bude menggeleng pelan secara bersamaan. Mata Bude Tati juga mulai berair saat itu. Sedangkan aku sendiri ingin mengeluarkan unek-unek tapi tidak tahu cara menyampaikannya. "Mbak bikinin kamu kopi ya?" ucap Mbak Rini sambil menepuk bahuku pelan. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Suara azan zuhur sudah berkumandang dari kejauhan. Emil menemani aku menuju kamar mandi di belakang rumah. Kepalaku terasa berat untuk melangkah menuju kamar mandi. Perasaan malas mulai menggelayut dalam diriku. Kejadian aneh mulai terjadi dan mulai terasa ketika aku mulai membasuh wajah dengan air wudhu. Di samping kiri kamar mandi terdapat sebuah sumur tua dengan banyak lumut kering yang menempel pada seluruh bagian. Dari sumur itu juga telingaku mendengar suara yang menggema. Samar namun sangat jelas. Suara serak dari seorang wanita yang berasal dari dalam sumur itu berteriak, "Parang, parang, parang." Tengkuku mulai berkeding ngeri. Keanehan kembali terjadi di rumah tersebut yang berasal dari sumur tua belakang rumah. Kedua bola mataku menatap nanar pada sumur dengan lubang tertutup rapat yang menyisakan celah-celah kecil dari penutup berbahan bambu. Rasa penasaran bercampur takut seakan memaksaku untuk melihat ke dalam lubang, yaitu ke dalam lubang sumur melalui celah kecil. Ketika jarak tubuhku dengan sumur itu sudah dekat, tangan yang awalnya hendak membuka penutup lubang sumur itu
mendadak berhenti karena lebih dulu dikejutkan oleh penutup sumur yang tiba-tiba bergerak naik sedikit ke atas. Jantungku terasa copot dari tempatnya saat itu ketika mataku melihat jelas sebuah tangan yang berlumuran darah dengan bagian kulit yang terkelupas telah menyundul penutup sumur dari dalam. "Mbak Dona ngapain?" tanya Email yang tiba-tiba sudah berada di belakangku saat itu. Kupegang bagian dada sambil bernapas lega saat itu karena kehadiran Email menyadarkan diriku dari situasi aneh yang terjadi. Setelah selesai sholat zuhur, Bude berkata, "Kita tidak tahu apa penangkal agar bala ini cepat berlalu, tapi ada baiknya jika selepas maghrib membacakan surat Yasin untuk meredakan." Selama tinggal di rumah itu, atas saran dari Pak D, Mbak Rini selalu membaca surat Yasin setiap malamnya karena didorong oleh rasa kasihan dan ingin membantu. Sebelum maghrib, aku dan juga Email akan membaca Yasin bersama di rumah Mbak Rini. Sebelum kami berangkat, Bude mewanti-wanti kami berdua, "Jangan sampai sirep." Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi Email mengangguk pelan seolah mengerti. Malam itu adalah malam paling gila yang pernah kualami. Mbak Rini membuat 2 gelas kopi tawar dan teh tawar sebagai cawisan, tergantung setiap daerah menyebutnya. Kemudian meletakkan di atas nakas salah satu kamar paling belakang. Sesudah mengambil air wudhu, ketika memasuki rumah dari arah dapur, mataku tidak sengaja melirik ke salah satu kamar yang diletakkan cawisan oleh Mbak Rini tadi. Mataku melotot melihat bayangan hitam seorang lelaki tua sedang meminum kopi di atas nakas. Seketika itu juga bulu-bulu halus di badanku berdiri semua. Tidak percaya dengan apa yang kulihat saat itu, tiba-tiba sosok lelaki tua itu menoleh padaku sambil tersenyum. Wajah yang tidak asing bagiku saat mata kami saling berhadapan dan juga bertatapan. Itu adalah wajah Pak Seno yang ku ketahui telah meninggal dunia. Belum sampai di situ, kembali aku dikagetkan oleh sosok tubuh kurus tinggi dengan kulit pucat serta tulang-tulangnya yang tertutup kulit milik Mas Iskak. Mas Iskak memandang dengan tatapan mata kosong di depan kamarnya. Ia tidak bergerak dari tempatnya. Dengan tergugup, aku melewatinya menuju kamar depan untuk segera melaksanakan sholat maghrib bersama Email. Entah saking gusuknya atau karena penasaran atau juga perasaan takut yang terus menggelantung dalam benakku, secara tidak sadar aku membaca Yasin sudah ketiga kalinya. Setelah selesai, kulihat Email di belakangku sudah terlelap. Mungkin dia ini tertidur karena menunggu terlalu lama. Di sini aku mengalami hal pertama dalam hidup, tentang sebuah rasa ketakutan dalam diri yang tidak dapat kuungkapkan dengan kata-kata. Malam itu hawa di dalam rumah terasa pengap. Setelah membuka mukena lalu melihat jam yang melingkar di tangan kiriku, pukul 9 malam lewat 32 menit. Lambat-lambat ku dengar suara seseorang sedang menimang-nimang bayi mendendangkan lagu tembang Jawa. Untuk kesekian kalinya darahku berdesir dengan cepat. Bersamaan dengan suara tembang Jawa yang dinyanyikan sosok perempuan di luar kamar itu, terdengar suara air dalam morong yang dituangkan ke dalam gelas. Badanku ini gemetar tidak karuan saat itu. Ku buka sedikit celah pintu untuk melihat siapa yang sedang memutar-mutarkan badannya dengan mulut mendendangkan tembang Jawa. Lutut terasa lemas seketika saat sosok perempuan yang menggendong anak kecil yang ternyata adalah Cika, keponakanku. Saat sosok tersebut mengayunkan Cika, mataku tidak sengaja bertatapan langsung dengan sosok kedua bola mata berwarna hitam, yaitu sosok kuntilanak tersebut.
Suara tangisan Cika terdengar saat sosok tersebut berhenti mendendangkan lagu pengantar tidur. Dia, wanita kuntilanak itu, tersenyum menyeringnya padaku, kemudian meneruskan nyanyiannya. Jantung sudah berdetak tidak karuan, rasa takutku ditekan hingga ke dasar. Aku melangkah mundur kemudian bersandar pada ujung tembok di samping email yang terlelap sambil membuka mulutnya. Email mengerjap karena aku menginjak kakinya tanpa sadar. Ia memandang heran ke arah wajahku yang pucat pasi ketakutan sambil terus memegangi kakinya. Sesaat kemudian, pintu kamar terbuka perlahan dengan sendirinya. Aku dan juga email saling melempar pandang dengan heran, ya karena kejadian tersebut. Kemudian terdengar suara langkah kaki tidak beralas sedang menuju ke arah kamar tempat kami berada saat itu. Betapa terkejutnya kami berdua saat itu setelah apa yang kami lihat bukan hanya khayalan semata. Sosok tubuh tanpa kepala sedang menari bagai leak di depan pintu kamar yang sudah terbuka lebar. Ah, suara teriakanku bersama email kencang malam itu. Tidak tahu harus berbuat apa, mungkin saat itu pikiranku dan juga email sama. Kami saling berpelukan berdiri hendak berlari. Tapi depan kami saat itu sosok tubuh tanpa kepala tengah berjingkrak menari. Di bagian perut sosok tersebut terdapat luka robek lebar yang mengeluarkan bagian organ dalamnya menyembul keluar berwarna merah darah. Di dalam kamar terdapat satu jendela kecil dengan penghalang jeruji besi. Bau busuk tercium hidung membuatku serasa ingin memuntahkan isi dalam perut saat itu. Karena tidak kuasa menahan rasa mual di dalam perut, kuarahkan wajah pada jendela ingin memuntahkan isi perutku. Namun, saat mulut terbuka lebar, detak jantungku kembali dipacu lebih cepat. Wajah hancur berlumuran darah dari sosok pocong tengah menatapku dari luar jendela. Wah! Isi dalam perutku keluar saat itu juga, karena tidak tahan dengan kondisi yang sedang kualami. Belum sampai di situ, stroller yang biasa digunakan jika bermain bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang mendorongnya. Stroller itu mondar-mandir di depan kamar, serta suara tawa yang menggema di dalam rumah. Parah oleh keadaan yang sedang terjadi saat itu, aku dan juga email duduk meringkuk saling berpelukan di dalam kamar. Berkali-kali kami dikejutkan oleh suara benda jatuh. Suara tangisan yang menyayat hati hingga menimbulkan kengerian tersendiri saat mendengarnya. Jeruk, jeruk, jeruk. Allahu Akbar, ucapku sambil memejamkan mata memeluk erat tubuh email. Suara sosok pocong yang sedang melompat di dalam rumah meninggalkan bekas kotoran lumpur di lantai dari sosok berbalut kain kafan putih yang sudah kotor itu. Banyak kejadian aneh yang kulihat dengan mata kepala sendiri di dalam rumah puncer itu. Benar-benar malam paling gila yang pernah kulalui. Aku dan juga email dibuat senam jantung dengan wujud mengerikan mereka. Sampai pagi pun keganjilan belum hilang. Baru setelah Bude Tati dan juga Pak Derowi menjemput kami yang saat itu dalam kondisi stres berat hanya dalam waktu semalam. Bude sudah bilang kan jangan sampai sirep, kata Bude sambil memampahku menuju rumahnya. Seorang bocah perempuan muncul entah dari mana datangnya. Dengan baju lusuh bertelanjang kaki, ia meminta sesuatu dariku. Bocah perempuan berumur sekitar 8 tahunan tersebut mengulurkan tangannya kepadaku. Karena saat itu aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan padanya, bocah perempuan itu nampak murung. Entah karena rasa kasihan atau apa, aku sendiri tidak mengerti. Secara tiba-tiba terlintas di dalam pikiranku untuk memberikan seuntai kalung yang masih terpasang di leher. Setelah berjongkok di hadapan bocah tersebut,
Kulepas kalung di leher kemudian memasangnya pada leher bocah tersebut. Wajah murungnya nampak sumringah setelah kupasangkan kalung pemberian Mas Iskak hadiah ulang tahunku. Kemudian ia menunjuk ke arah rumah Mbak Rini. Tangan mungilnya seolah memberi petunjuk padaku. "Bongkar rumah itu, Mbak. Dapurnya hadapkan ke arah selatan," ucap bocah perempuan tersebut dengan mimik wajah serius. Sejenak aku berpikir, kenapa bocah yang belum diketahui namanya tersebut menyuruh membongkar rumah Mbak Rini, pikirku. Tidak baik, pintu rumah depan berada di garis lurus dengan pintu belakang. Apalagi menghadap ke arah barat, lanjutnya tanpa melihat ke arahku. Ya memang terbilang aneh, saat menjumpai rumah menghadap ke arah barat dengan pintu depan berada di garis lurus dengan pintu belakang. Konon orang Jawa menyebutnya sebagai rumah syarat, atau biasanya orang yang membangun rumah tersebut sedang menjalankan lelaku spiritual. Membangun rumah dengan model seperti itu sama saja memberikan jalan keluar masuk bagi mereka yang tidak kasat mata. Pada saat pandanganku fokus melihat rumah Mbak Rini dari luar pagar, bocah tersebut tiba-tiba hilang. Dengan badan basah kuyup oleh keringat, aku terbangun dari mimpi aneh yang baru saja aku alami. Sore hari saat aku bersama dengan Bude dan juga Pak D berbincang-bincang tentang mimpiku. Ternyata Bude juga mendapat mimpi yang sama. Meski ceritanya berbeda, tapi itu memiliki makna yang sama, tentang perintah membongkar rumah Mbak Rini. Saat kami sedang memikirkan jalan keluar masalah yang dihadapi oleh Mbak Rini, tiba-tiba Mbak Rini ini datang dengan mata sembab sambil menggendong Cika. Mbak Rini mengabarkan jika siang itu Mas Iskak telah meninggal dunia. Bak disambar petir di siang bolong. Aku yang mendengarnya langsung menjerit keras saat itu. Terkadang kita terlalu keras kepala ketika mendapat masukan dari orang lain. Baru setelah kejadian buruk menimpa, kita baru sadar akan hal tersebut. Tidak ada yang tahu tentang kehidupan kita ke depannya. Bahkan, kita tidak tahu kapan maut akan menjemput. Setelah pemakaman Mas Iskak, Pak D mengumpulkan para warga untuk membantu membongkar rumah Mbak Rini. Sebelum membongkar rumah, diadakan hajatan kecil terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pak D sendiri. Tradisi tumbengan dengan nasi kuning yang dibentuk kerucut, lengkap dengan ayam ingkung beserta tahu tempe. Warga terlihat antusias mengikuti acara tersebut. Diawali dengan bagian belakang, tepatnya di area dapur yang mulai dibongkar dengan menurunkan seluruh genteng. Setelah bagian belakang dibongkar seluruhnya, baru dimulai dengan bagian depannya, dan aku yang berdiri di samping Bude Tati menanti dengan berharap-harap cemas saat momen tersebut. Sementara Mbak Rini sedang di puskesmas menemani Cika saat itu. Krak! Beberapa kali bunyi keras dari kayu-kayu yang masih terbilang bagus berbunyi keras karena dicukit secara paksa. Hingga seluruh bangunan rumah itu rata dengan tanah dalam beberapa jam saja. Pembangunan dilanjutkan hari Jumat berikutnya karena saat itu hujan turun dengan derasnya, dan Pak D yang mencari hari bagus untuk membangun rumah memilih hari Jumat untuk kembali mendirikan komponen bangunan rumah. Setelah rumah berdiri kembali dengan tata letak dapur yang dirubah total mengikuti penuturan bocah dalam mimpiku, pintu dapur ditaruh di samping kanan, tepatnya menghadap ke arah selatan. Tidak lagi terjadi keanehan. Bude bilang jika mereka yang tidak kasat oleh mata biasa manusia pindah ke dalam sumur tua yang sampai sekarang tidak difungsikan kembali. Sampai sekarang aku pun juga masih bertanya-tanya tentang semua kejadian yang seolah-olah mimpi itu begitu nyata terjadi. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya ya teman-teman. Selalu dekatkan diri kita pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat dunia kita bergesekan dengan dunia mereka dalam frekuensi yang sama, mereka akan terlihat dengan wujud yang sangat menyeramkan. Bisa kujamin dalam semalam kalian mengalami stres berat mendadak ketika mereka menghantui kalian.
Kalian tidak sadar jika kejadian ini sering kali menimpa kalian, orang di sekitar kalian, atau bahkan saudara kalian sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Dan bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah ya teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share. Dan juga klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dengan ini kalian menjadi pendukung channel ini dan juga mensupport channel ini agar channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa untuk kalian tetap terus dukung channel ini ya teman-teman, dengan cara seperti itu dan sebanyak-banyaknya pokoknya. Dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Tanpa kalian channel ini mungkin tidak sampai sekarang ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun banyak artikulasi yang kurang jelas, ataupun mungkin Anda bicara saya banyak yang salah, ataupun pembawaan saya terlalu cepat atau terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.